Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik strategi pengelolaan limbah. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Strategi pengelolaan limbah. Jadi di dalam mengelola limbah itu juga butuh yang namanya strategi. Karena ketika kita mengelola limbah tidak menggunakan strategi, maka yang terjadi bisa terjadi pemborosan biaya yang cukup besar. Strategi pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah itu dimulai dari strategi pendekatan kapasitas daya dukung atau carrying capacity, pengelolaan pada limbah yang sudah terbentuk atau end of pipe treatment, serta produksi bersih. Jadi produksi bersih itu selain upaya untuk menanggulangi limbah, itu juga salah satu dari bentuk strategi. Nah, di sini kenapa kok harus melihat pada kapasitas daya dukung? Jadi yang namanya mengelola limbah itu kan membutuhkan sumber daya, membutuhkan alat-alat. Nah, kalau kita tidak memperhatikan alat-alat atau sumber daya yang digunakan untuk mengelola limbah dan ternyata adalah sudah over capacity, maka mau tidak mau limbah tersebut tidak akan bisa tertampung dengan maksimal. Kalau tidak tertampung dengan maksimal berarti tidak bisa diolah juga secara maksimal. Nih, maka perlu strategi pendekatan kapasitas daya dukung untuk pengelolaan limbah. Kemudian pengelolaan limbah yang sudah terbentuk. Jadi kita juga harus melihat limbah yang sudah terbentuk itu seperti apa, kapasitasnya berapa, kan? Kemudian di situ apa yang harus dilakukan atas limbah yang sudah terbentuk tersebut. Produksi bersih ini mulai diberlakukan pada September 89 atau sekitar awal tahun 90, di mana sifatnya adalah waktu itu masih preventif ya, atau sifatnya masih dalam bentuk pencegahan. Menerapkan strategi preventif secara kontinu terhadap proses dan produk untuk mengurangi terjadinya resiko pencemaran pada manusia dan lingkungan. Nah, sejak tahun awal 90 ini, maka proses kegiatan yang namanya produksi bersih itu mulai terus ditekankan dengan bentuk strateginya adalah preventif. Jadi strategi yang dilakukan adalah pencegahan. Mencegah munculnya limbah yang berbahaya, mencegah munculnya pencemaran. Ya. Kemudian upaya yang dilakukan adalah sebisa mungkin tidak menggunakan bahan yang mengandung B3 atau bahan yang berbahaya. Nah, memang kalau dipikir-pikir itu yang namanya bahan berbahaya itu biasanya kalau digunakan untuk produksi itu malah biasanya lebih cepat, lebih lancar prosesnya dibandingkan dengan substitusinya. Akan tetapi resiko yang nanti terjadi setelah proses produksi itu lebih dahsyat dibandingkan dengan menggunakan substitusinya. Oleh karena itu di sini penggunaan bahan-bahan yang mengandung bahan berbahaya itu diminimalisir sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran yang maha dahsyat. Kemudian menghemat pemakaian bahan baku dan energi serta mereduksi jumlah dan toksisitas emisi serta buangan.
Jadi upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan limbah ini adalah bagaimana caranya memakai bahan baku dan energi, dan di sini direduksi jumlah dan tingkat pencemarannya atau tingkat pengaruhnya terhadap lingkungan. Ya. Kemudian serta dikurangi juga tingkat buangannya. Selain itu juga berupaya mereduksi dampak yang timbul di seluruh daur hidup produk. Jadi produk itu memiliki daur hidup, dan daur hidup itu ada posisi-posisi di mana produk tersebut itu memiliki daya racun atau daya cemar yang cukup besar. Maka di sini kita di dalam mereduksi itu tidak hanya pada saat awal, tetapi proses dari produk ini sudah jadi sampai di masyarakat, sampai tidak terpakai lagi, ini juga dikurangi dampaknya atas pencemaran. Kemudian menerapkan teknologi bersih dengan mengubah sikap dan perilaku agar sadar lingkungan. Proses produksi menggunakan teknologi bersih yang dahulu pernah saya sampaikan bahwa banyak sekali alat-alat teknologi yang bisa mereduksi pencemaran. Ya, bisa mereduksi pencemaran. Bahkan sampai ke tingkat yang paling kecil, yaitu sampai satuan 0,01 mikron. Mengapa diperlukan konsep teknologi bersih? Nah, konsep teknologi bersih ini dibuat agar proses produksi itu lebih efisien. Jadi ternyata ketika kita itu menggunakan teknologi yang di situ ramah lingkungan, yang mengurangi dampak pencemaran, itu ternyata bisa menghemat, baik hemat waktu maupun hemat biaya. Nah, sekarang kita ambil contohlah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Sekarang mulai muncul mobil dan motor listrik. Memang saat ini untuk pembelian itu harganya masih cukup mahal. Tetapi ketika dihitung pakai nilai rupiah, kalau dibandingkan dengan 1 liter BBM, ya, itu dulu pernah ada yang sempat mereview kendaraan listrik. Sebuah kendaraan yang non listrik itu membutuhkan BBM taruhlah 1 banding, waktu itu yang dia review adalah mobil, ya, 1 banding 20. 1 banding 20. 1 liter bisa untuk menempuh 20 km. 1 liter mobil tersebut itu pakai pertalite itu berarti sekitar 7.650-an, ya. 7.000 sekian per liter. Nah, setelah menggunakan listrik, daya tempuh sama 1 banding 20, sama-sama bisa menempuh jarak 20 km. Ketika dinilai ke KWH, uang yang dikeluarkan itu sekitar 1.900 sekian, atau kalau dibulatkan berarti 2.000 rupiah. Itu untuk 20 kilo. Nah, ini kan berarti lebih efisien. Lebih efisien. Ini contoh adalah penggunaan teknologi bersih. Listrik itu termasuk teknologi bersih karena tidak membuat gas buang, ya. Tidak membuat gas buang. Sehingga di sini hasilnya cukup fantastis. Cukup fantastis.
Mengapa kok menggunakan teknologi bersih? Dari ilustrasi tadi, itu mengurangi biaya modal dan biaya operasi. Jelas kan tadi? Yang seharusnya adalah 20 kilo itu habis sekitar 7.000 sekian ya. Ternyata dengan teknologi bersih hasilnya menjadi cuma 2.000 ya. Kemudian mengurangi biaya pengolahan limbah. Jadi kalau teknologinya itu sudah bersih, kita tidak perlu menggunakan pengolahan limbah. Kalau tadi kita ambil adalah kendaraan bermotor tadi ya, yaitu sebuah mobil yang kita bandingkan antara mobil yang konvensional yang masih menggunakan BBM dengan mobil yang sudah menggunakan mobil listrik. Mobil yang konvensional maka dia harus ada di situ ada knalpot, maka dia harus ada filternya supaya emisi gas buang itu tidak terlalu mencemari lingkungan. Tetapi ketika berbicaranya sudah mobil listrik, itu ternyata ketika ada seorang reviewer kendaraan, di situ ternyata ketika direview, itu kendaraannya flat, tidak ada gas buang sama sekali ya, bersih ya. Tidak perlu, maka tidak perlu adanya filter, filter udara tidak perlu. Karena apa? Dia tidak mengeluarkan gas buang emisi yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian, karena ini teknologinya sudah teknologi bersih, minim emisi, minim limbah, maka tidak ada biaya atau seandainya ada itu mengurangi biaya. Biaya apa? Izin pemantauan dan penegakan hukum atas limbah. Nah ini. Kemudian mengapa kok diperlukan konsep teknologi bersih? Ini mengurangi dampak lingkungan, meminimasi limbah. Ya, tadi contohnya ada mobil listrik itu limbahnya itu minimal sekali. Ya. Orang itu tinggal jalan, bahkan mobil listrik itu rata-rata itu suaranya itu smooth, bahkan sampai tidak terdengar suara. Berarti kalau tidak ada suara, tidak ada pencemaran dari sisi suara, sudah tidak ada pencemaran dari sisi udara, mengurangi resiko serta biaya akibat tumpahan dan kecelakaan. Nah, di sini tidak ada tumpahan. Resiko terjadi tumpahan atas barang-barang berbahaya itu menjadi minim. Nah, kalau budget atau biaya itu bisa dikurangi akibat menggunakan teknologi bersih tadi. Contohnya adalah tadi menggunakan mobil. Yang semula harusnya keluar uang 7.000 sekian, akhirnya cuma keluar 2.000 ya. Berarti mau tidak mau ini mengakibatkan apa? Keuntungan dari penjualan itu naik. Ya, perbandingannya adalah Rp5.000. Biaya operasionalnya itu hemat Rp5.000. Kalau itu mobil tadi adalah mobil untuk ekspedisi atau untuk distribusi barang. Berarti kan perusahaan itu untung Rp5.000 per 20 kilo. Ini luar biasa. Kemudian kalau terpaksanya ada limbah, maka di sini dengan teknologi bersih ini bisa memanfaatkan limbah untuk digunakan kembali atau didaur ulang atau diperbaiki atau recovery. Nah, ini kelebihan dari teknologi bersih itu seperti ini. Makanya mengapa di dalam pengelolaan limbah itu selalu dibutuhkan teknologi bersih. Teknologi yang bisa dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang meminimasi munculnya limbah. Nah, langkah-langkah strategi pengelolaan limbah yang baik adalah yang pertama mengkaji kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan itu yang berkembang seperti apa? Ini perlu dikaji secara seksama. Jangan sampai kita salah. Kemudian merencanakan manajemen lingkungan.
Manajemen lingkungan adalah manajemen yang dikembangkan berbasis lingkungan. Jadi di sini kita lihat di dalam manajemen ini nanti juga membicarakan masalah dampak, kemudian bagaimana kondisi lingkungannya. Ya. Jadi kalau misalkan pakai manajemen lingkungan itu kalau mau membangun rumah ya, itu dilihat di situ ya, tekstur tanah, struktur tanahnya seperti apa kan. Nanti itu dilihat. Kemudian nanti fondasi yang harus dipakai itu seperti apa ya. Sehingga apa? Tidak mencemari lingkungan. Nah, yang ketiga dan keempat ini melakukan audit. Apa yang diaudit? Yang diaudit adalah pertama adalah supplier. Ya. Jadi ketika kita itu menerapkan teknologi yang bersih, maka kita mengembangkan strategi pengelolaan limbah, maka kita harus juga melihat supplier kita itu seperti apa. Kita sudah menerapkan produksi bersih, tapi supplier kita belum menerapkan produksi bersih, ya tidak ada artinya. Kayak gitu. Maka di sini supplier itu perlu diaudit. Nah, audit supplier, kemudian audit klien. Klien kita atau pelanggan kita ini perlu juga diaudit. Nah, kalau sedang ada wabah itu enak sekali. Tinggal di situ ditulisi wajib pakai masker gitu ya. Maka yang tidak menggunakan masker tidak boleh masuk. Ini termasuk salah satu audit. Audit di dalam mengamankan limbah kan itu. Nah, klien kita itu kadang-kadang ketika kita dia membeli barang atau membeli produk atau membeli jasa dari perusahaan kita, itu kadang-kadang dia itu juga tidak menerapkan produksi bersih. Contohnya misalkan dia memberikan makanan, membeli makanan dari tempat kita misalkan, kemudian dia makan, kita kasih pakai bungkus, dia buang sembarangan. Ini termasuk contoh klien itu yang tidak menerapkan menjaga lingkungan. Nah, kita tuh harus audit. Kayak gitu. Kemudian audit limbah dan energi. Limbah-limbah yang muncul diaudit, diperiksa lagi. Energi yang ada yang digunakan itu juga diperiksa lagi. Kemudian langkah yang kelima adalah mempelajari dampak bahan baku. Dampak dari bahan baku yang kita pakai ini apa? Apakah dampaknya itu cukup luar biasa atau tidak? Atau bisa dikurangi atau bisa dimaksimalkan? Kemudian mengurangi produksi limbah dan konsumsi energi. Mengurangi produksi limbah. Jadi ketika perusahaan kita itu produksinya menghasilkan limbah, maka limbah-limbah ini kita kurangi efeknya. Seperti yang dulu sudah kita bahas, salah satunya juga bisa mengganti bahan baku, mengganti alat, dan sebagainya. Nah ini termasuk mengganti bahan baku yang menimbulkan dampak lingkungan. Nah, untuk tenaga kerja kita yang terlibat di dalam kegiatan produksi, di sini perlu adanya pelatihan. Karena kalau tidak dilatih, dia sudah terbiasa dengan produksi yang menimbulkan limbah, maka ketika dia harus menggunakan alat yang tidak menimbulkan limbah, itu kalau tidak dilatih, dia tidak bisa menggunakan. Maka harus dilatih. Kemudian mempublikasikan hasil yang dicapai. Setelah nanti kita melakukan kegiatan strategi pengelolaan limbah dengan menggunakan teknologi yang bersih dan hasilnya signifikan bisa mengurangi dampak atas munculnya limbah, maka kita publikasikan hasil tersebut. Mengapa kok harus dipublikasikan? Jadi salah satunya kita juga ya istilahnya mengajak teman, kolega yang belum menggunakan produksi bersih, bisa menggunakan produksi bersih. Lalu juga publikasi ini adalah untuk sebagai strategi
kepada pelanggan yang sangat care, sangat peduli terhadap lingkungan. Sehingga dia tidak akan lari dari perusahaan kita. Nah, setelah itu adalah memantau perkembangan program. Dari program yang kita terapkan ini dipantau setiap bulan, dipantau setiap semester, dipantau setiap tahunnya. Ada tidak kerusakan mesin, ada tidak efek yang ditimbulkan, efek negatif, efek positif. Ini dipantau secara rutin. Kendala yang ada. Nah, mengelola suatu produk atau jasa dengan teknologi bersih ini pasti tidak akan lepas dari kendala yang sering muncul. Nah, apa kendalanya? Yang pertama adalah peraturan mengenai lingkungan yang belum dijalankan dengan baik. Banyak, tidak hanya sedikit, banyak negara itu yang belum menerapkan peraturan mengenai lingkungan. Ada banyak juga negara yang sudah ada peraturannya, tetapi peraturan tersebut belum bisa dijalankan dengan baik. Banyak sekali alasan yang muncul atas penerapan peraturan tersebut. Makanya di sini ini menjadi kendala. Kendala bagi perusahaan yang berusaha untuk mengembangkan produksi bersih dengan menghasilkan misalkan zero limbah, kan itu kan? Kemudian yang kedua yang menjadi hambatan itu penerapan teknologi produksi bersih belum merupakan hal yang wajib. Kenapa kok belum hal yang wajib? Karena memang teknologinya itu mahal. Makanya tidak ada negara yang mewajibkan. Jadi sukarela, terserah perusahaan mau menggunakan teknologi bersih atau tidak. Kemudian yang ketiga, kendala yang muncul adalah bagi produksi yang sudah jalan, mengalami kendala dalam hal biaya kalau harus ganti dengan produksi bersih. Nah, ini selalu menjadi alasan sebuah perusahaan. Ya, samalah. Misalkan kita sudah memiliki kendaraan bermotor. Ya. Dahulu zaman saya masih kecil itu masih ada kendaraan bermotor 2 tak. Asapnya luar biasa. Orang ketika disuruh langsung mengganti ke 4 tak, dari 2 tak ke 4 tak itu sulit. Kenapa? Jatuh-jatuhnya di biaya. Nah, jatuh-jatuhnya di uang. Akhirnya apa? Akhirnya itu prosesnya lama sekali. Walaupun sekarang kita mencari kendaraan 2 tak itu sulit. Karena apa? Semua kendaraan yang diproduksi semuanya menjadi 4 tak. Nah, sekarang kalau kita saat ini berkembang mobil listrik, disuruh ganti dengan kendaraan listrik. Motor listrik itu harganya fantastis dibandingkan motor yang biasa. Orang kalau disuruh, kamu nggak usah beli motor biasa, beli motor listrik. Orang akan berpikir, lah uang saya nggak cukup. Ini biasanya yang selalu menjadi kendala, yaitu biaya. Kalau harus ganti dengan produksi bersih. Yang keempat adalah perlu adanya aturan dari pemerintah bahwa sumber daya harus digunakan seefisien mungkin. Nah, di sini makanya kalau di Indonesia atau negara-negara yang seperti Indonesia, akhirnya apa? Pemerintah ikut campur tangan. Apa yang dilakukan? Dibikinlah BBM harganya mahal, kan? Akhirnya orang berpikir, kan itu. Nah, kalau BBM naik terus kan, ya lama-lama biaya untuk operasional juga meningkat. Mau tidak mau akhirnya lalu berkembang ke arah produksi bersih. Nah ini. Lalu yang kelima masih ada persepsi bahwa teknologi bersih hanya akan mengurangi keuntungan. Nah, ini juga masih mendominasi. Ya memang tidak hayal lagi ya. Tidak hayal lagi. Memang untuk teknologi produksi bersih itu sesuatu hal yang mahal. Orang akan berpikir, lah ini kalau belinya mahal, ini pasti nanti keuntungan akan berkurang. Ya contohnya sepeda motor. Kalau itu masih pakai BBM itu di bawah 20 juta itu masih bisa.
Tapi kalau motor listrik tidak ada yang di bawah 20 juta, paling murah itu 20 juta kan. Berarti orang tuh harus merogoh kocek sampai 20 juta. Asumsinya keuntungan itu berkurang. Tetapi kalau di-spread tidak hanya dalam jangka pendek, ya tadi sudah ada hitung-hitungannya. Memang kendaraan bermotor yang pakai BBM itu di bawah 20 juta bisa, bahkan paling murah 11 juta. Tetapi lihat operasionalnya 7.000 sekian per 20 kilometer. Nah, sedangkan motor listrik memang awal langsung keluar 20 juta, tetapi operasionalnya per 20 kilo hanya habis Rp2.000. Ini kalau dihitung-hitung nanti akhirnya apa? Jatuhnya untungnya tetap untung yang produksi bersih. Yang keenam adalah sudah puas dengan sikap manajemen lama dan tidak setuju bila ada perubahan. Nah, ini adalah kendala yang klasikal dan ini perlu suatu pemahaman dari atasan sampai dengan bawahan. Yaitu apa? Manajemen lama. Dia tidak mau berubah, sudah nyaman. Nah, kenyamanan inilah yang sering jadi kendala di banyak negara. Orang kalau sudah nyaman itu tidak mau berubah. Baru mau berubah ketika terpaksa. Nah, ini kita harus bisa menyadarkan bahwa ketika terpaksa itu pada saat biayanya tinggi. Dan itu kita pasti akan menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi rendah. Ini. Jadi kadang-kadang kita itu berpikirnya terbalik. Ya, berpikirnya terbalik. Jadi setelah kita itu merasa bahwa keuntungan perusahaan itu tinggi, lalu kita kesampingkan yang berbicara masalah penanggulangan lingkungan. Ini yang sering terjadi. Upaya mengatasi kendala. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala? Yang pertama adalah perlu ditekankan bahwa produksi bersih bukan hanya tanggung jawab industri saja. Jadi kalau masalah limbah jangan cuma dibebankan pada industri. Semua harus tanggung jawab. Yang kedua, perlu ada persamaan pengertian antara pemerintah dan pelaku kegiatan ekonomi mengenai produksi bersih. Kadang persepsi antara pemerintah dan swasta itu tentang produksi bersih itu berbeda. Biasanya berbedanya adalah di masalah budget. Sehingga apa? Sehingga di sini tidak pernah nyambung. Nah, ini perlu disamakan persepsinya. Yang ketiga adalah perlu adanya perubahan strategi dari end of pipe treatment menjadi cleaner production. Jadi kita harus merubah strategi dari tidak adanya sisa menjadi strategi produksi bersih. Karena kalau strategi produksi bersih pasti tidak ada sisa atau tidak ada limbah. Tapi kalau tidak ada limbah ini belum tentu produksinya bersih. Kemudian yang keempat, upaya mengatasi kendala adalah target dapat dicapai dengan biaya rendah dan dijalankan setahap demi setahap. Jadi target yang ada itu dicapai itu tidak langsung bisa sekaligus. Jadi kalau kita ingin merubah tadi ya, contohnya dengan kendaraan yang ramah lingkungan, merubah ke kendaraan listrik, itu tidak bisa sekaligus, harus bertahap. Dulu dari kendaraan 2 tak menjadi 4 tak, itu juga tidak bisa sekaligus, itu bertahap. Nah, nanti kendaraan dari sekarang konvensional, itu dengan BBM, ke kendaraan listrik ini juga bertahap. Makanya ada kendaraan yang namanya hybrid. Ya. Hybrid itu masih menggunakan BBM, tetapi juga menggunakan listrik. Berikutnya ada 12 kiat praktis dalam melaksanakan produksi bersih dan teknologi bersih. Yang pertama adalah kurangi pemakaian kemasan. Jadi supaya kita bisa melakukan kegiatan produksi bersih, kiat yang pertama adalah jika barang kita itu bisa tanpa suatu kemasan, maka kita gunakan tanpa kemasan. Kalau seandainya harus dengan kemasan, maka kemasannya adalah yang ramah lingkungan.
Kemudian yang kedua adalah adopsi pedoman pengurangan limbah beracun di dalam rumah tangga. Supaya kita terbiasa di dalam produksi bersih dengan teknologi bersih, maka biasakan mulai dari rumah tangga kita adopsi pedoman pengurangan limbah beracun. Jadi kita meminimalisir penggunaan limbah-limbah beracun di ranah rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah pilih bahan yang dapat dipakai kembali. Jadi ketika kita membeli suatu barang, upayakan barang itu bisa kita pakai kembali tanpa harus kita buang. Kemudian yang keempat adalah rawat dan reparasi perawatan. Dengan kita merawat, reparasi, kemudian melakukan perawatan, peralatan-peralatan yang ada di rumah kita, di pabrik dan sebagainya, ini akan mengurangi limbah yang kemungkinan bisa keluar dari kegiatan peralatan-peralatan tersebut. Kemudian yang kelima adalah pakai kembali tas, kemasan, dan lain-lainnya. Jadi sekarang ini banyak sekali kita jumpai yang namanya tas, kemasan itu bisa digunakan kembali. Atau seandainya tidak bisa digunakan kembali sebagai tas, maka bahannya bisa dipakai untuk bahan yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah pinjam atau sewa alat yang jarang digunakan. Kalau kita ada peralatan atau barang yang jarang kita gunakan, kita menggunakannya cuma sesekali saja, supaya tidak terjadi limbah di sekitar kita, maka kita sebaiknya meminjam daripada membeli. Kemudian, jual atau sumbangkan barang yang habis pakai tetapi masih bermanfaat. Supaya kita bisa mengurangi limbah di sekitar kita, maka apabila di situ ada barang yang umurnya sudah habis, pemakaiannya sudah melebihi umur ekonomis barang tersebut, maka sebaiknya barang tersebut disumbangkan apabila masih memiliki manfaat bagi orang lain. Nomor 8 adalah pilih barang yang kemasannya dapat dipakai kembali. Jadi ketika kita membeli barang dari toko maupun dari supplier, upayakan barang-barang tersebut kemasannya bisa dipakai kembali. Bukan kemasan yang sekali pakai dan bisa menyebabkan limbah di sekitar kita. Kemudian yang kesembilan, pilih produk dengan kemasan daur ulang. Di antara barang dengan kemasan yang dapat dipakai, pilih yang kemasannya bisa didaur ulang. Dengan bisa didaur ulang, maka akan meminimalisir limbah di sekitar kita. Kemudian yang nomor 10, jadikan sampah organik di sini sebagai kompos. Jadi kalau di sekitar kita banyak terdapat sampah-sampah organik, maka kita kelola, kita olah menjadi kompos. Kemudian yang ke-11, sosialisasikan konsep pakai, use, pakai kembali, reuse, dan daur ulang, recycle. Jadi kita selalu mensosialisasikan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk dipakai, bisa dipakai kembali, atau bisa didaur ulang. Sehingga masyarakat sekitar kita terbiasa dengan pola produksi bersih. Kemudian yang terakhir adalah kreatif menggunakan kembali barang bekas. Jadi sekarang ini supaya mengurangi sampah yang ada di sekitar kita, kita berupaya untuk membuat suatu kreativitas dari bahan-bahan bekas tersebut. Banyak di sekitar kita, banyak saudara-saudara kita yang telah menggunakan barang-barang bekas itu menjadi suatu kerajinan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga pertama mengurangi sampah, yang kedua akan menambah perekonomian keluarga. Demikianlah pembahasan materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik strategi pengelolaan limbah.
Jangan lupa klik like dan share supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.